Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat tentunya, salam SMK bisa hebat. Anak-anakku sekalian, terima kasih sebelumnya atas kedatangannya pada kesempatan kali ini di pertemuan kita, khususnya kelas 11 pada mata pelajaran instalasi motor listrik. Anak-anakku sekalian, semoga kita hari ini dalam pembelajaran kali ini tentunya diberikan semangat yang tetap konsisten dalam masa atau kondisi pandemi ini supaya kita tetap bisa menjalankan pembelajaran walaupun jarak jauh ini secara maksimal, efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya masuk pada materi kita hari ini tentunya yaitu terkait dengan evaluasi rangkaian kendali elektromagnetik. Di sini kita sudah mulai masuk di KD 3.9. 4.9 adalah kompetensi dasar terakhir yang nanti harus dipenuhi sebelum kalian semua naik ke kelas 12. Nah, untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ridwan memimpin doa. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan Fatihah. Sudah mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Tadi Mas Ridwan sudah bersedia untuk memimpin berdoa, teman-temannya semuanya. Sebelumnya PowerPoint saya kelihatan, sudah bisa terlihat semuanya. Ampun. Oke, Ya. terima kasih. Ampun. Baik. Kemudian berikutnya ini saya sampaikan presensi yang harus diisi secara online. Silahkan diisi dengan kurun waktu jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, sebelum masuk di sini saya pastikan dulu semuanya ini bisa mendengar suara saya ya. Sakit, Pak. Ya, saya harap nanti tidak ada yang miss istilahnya, jadi bisa maksimal apa yang saya sampaikan. Nah, ini adalah yang harus kita tuntaskan ya. Ini masuk 3.9 ya. 3.9 dan 4.9 yaitu mengevaluasi rangkaian kendali elektromagnetik, juga mempresentasikan rangkaian kendali elektromagnetik. Sedangkan untuk psikomotornya atau secara keterampilan, indikator yang harus dikuasai. Untuk tujuan pembelajaran ini diturunkan dari indikator yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, mulai dari afektif. Untuk kognitif juga sama, diturunkan dari indikator tadi ya di atasnya. Kemudian untuk psikomotor juga sama, ini diturunkan dari indikator tadi. Nah, berikutnya ini saya sampaikan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Di sini menggunakan jenis problem based learning atau kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Mikrofonnya bisa di-on-kan kalau mau bertanya. Tidak apa-apa, tapi kalau tidak bertanya saya minta tolong untuk di mute dulu. Ya, atau di silent istilahnya. Tidak ada ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang saya masuk pada materi inti. Nah, di topik ini atau pertemuan ini khususnya kita membahas terkait dengan pengujian rangkaian yang sudah kita pasang pada panel listrik. Entah nanti ini yang terkait dengan rangkaian yang kendali ya, yang sudah kita praktekkan sebelumnya seperti DOL, seperti itu, kemudian atau forward reverse, start delta. Nah, itu juga perlu namanya dilakukan pengujian. Kira-kira pengujian ini fungsinya untuk apa?
Jadi kan setelah kita memasang kan dilakukan pengujian. Pengujiannya itu seperti misalkan pengujian tahanan isolasi, kemudian pengujian tahanan motor, dan seterusnya, atau pengujian troubleshooting. Kira-kira sebelum rangkaian panel ini digunakan dan dilakukan pengujian itu fungsinya untuk apa toh sebenarnya? Mas Irfan menjawab mengurangi resiko adanya beban lebih atau trip. Ya, salah satunya memang untuk itu ya, mengurangi adanya nanti kemungkinan gangguan yang terjadi. Nah, kenapa kok tadi penting sekali? Karena untuk menghindari ya adanya resiko-resiko, di antaranya tadi misalkan untuk kalau kondisi kasus hubung singkat itu kan biasanya bertemunya antara penghantar fasa dan netra. Sebenarnya tidak hanya itu, hubung singkat itu bisa juga terjadi antara 2 atau lebih penghantar fasa yang berbeda. Misalkan pada penggunaan tegangan 3 fase itu juga akan berpengaruh besar. Jadi ketika konsleting itu di dalam sebuah gedung misalkan ya, yang dimana itu banyak lantai, ketika ada konsleting 3 fase dan peralatan proteksinya tidak bisa mengamankan, itu efeknya adalah satu gedung itu akan mati. Kita masuk pada pengujian instalasi motor listrik. Nah, seperti kalian tahu, nah contoh di kanan ini adalah salah satu penerapan pemasangan instalasi motor listrik. Di sini kan ada beberapa banyak pengendalian ya, mulai dari pengendalian motor yang ke bawah itu. Coba Mas Ridwan, pengujian troubleshooting itu, troubleshooting dari kata-katanya itu maksudnya apa? Untuk mengetahui segala kemungkinan yang dapat menyebabkan suatu peralatan produksi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk materi silahkan kalian bisa unduh atau download di link yang sudah saya sebutkan di atas. Itu ada materi berupa PowerPoint, Handout, juga LKPD ya yang bisa di-download untuk belajar di rumah. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan rangkuman dari yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, double shooting adalah suatu proses konveksi dan segala kemungkinan yang dapat menyebabkan suatu peralatan produksi. Oke, kemudian selanjutnya Mas Ridwan. Nah, ini saya mohon untuk membuat kelompok ya, 1-2 orang, 3 orang boleh. Itu terkait dengan beberapa topik di bawah ini. Kemudian juga ada tugas mandiri ya untuk masing-masing. Kalau tadi kan tugasnya kelompok penilaiannya, sekarang ini saya sampaikan tugas mandiri yang harus dikerjakan. Ada soal pilihan ganda dan uraian, itu sudah saya siapkan di Google Form dengan tautan di situ. Minggu depan kita pembahasannya adalah pendalaman persiapan UAS semester genap. Ridwan, tolong presentasi ya, presentasi yang tadi. Jadi di share screen dulu. Untuk pengujian resistansi motor, kondisi awal untuk pengujian tahanan isolasi motor, pertama-tama motor harus terisolasi total dari sumber tegangan. Hubungkan meter pada masing-masing penghantar motor dan adil seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.7. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah ditampilkan dari kelompok 4. Saya apresiasi, sudah cukup bagus. Silahkan Mas Ridwan dipimpin doa. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Oke, alhamdulillah bil alamin. Baik, terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasinya hari ini anak-anak sekalian. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.